Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, hari ini adalah pesta wajib Santa Monica. Bacaan yang ditawarkan ada dua, yaitu dari Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai dengan 26 dan Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Saya akan men-sharingkan apa yang tertulis di dalam Injil Lukas, seperti beberapa teman yang lain yang sudah memberikan renungan-renungan dari Injil Lukas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sebagai sedikit pengetahuan saja bahwa pada Injil Matius masih melanjutkan mengenai perkataan Tuhan Yesus yang berkata, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik." Masih dalam bagian itu. Injil Lukas akan sangat berbeda. Saya akan membacakannya lebih dulu bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika Yesus mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Dan banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, yang pertama saya akan mengatakan bahwa di dalam bacaan ini Lukas mengatakan sebagai Tuhan untuk Tuhan Yesus. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, lalu Lukas juga menuliskan Tuhan. Nah, biasanya lalu dijelaskan siapa perempuan itu dan bagaimana keadaannya kalau misalnya seseorang wanita yang tidak mempunyai anak, lalu anaknya ternyata ya karena sesuatu hal mati. Saya pikir juga janda itu tadi bukan janda biasa-biasa saja, karena banyak orang kota itu menyertai janda itu. Saking sedihnya, bagaimana dia akan meneruskan kehidupannya karena anaknya laki-laki meninggal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus datang tidak hanya menyembuhkan, tetapi membangkitkan, atau artinya menghidupkan kembali pemuda itu
lalu menyerahkannya kepada ibunya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dunia kita seperti seorang janda ini yang tidak bisa mempunyai harapan apapun, yang tidak punya harapan apapun untuk kelangsungan hidupnya, karena ditinggal oleh anak lelakinya satu-satunya. Tuhan Yesus datang untuk membuat kita, memuliakan kita, membuat kita lebih mulia, atau membuat kita bukan hanya lebih, tetapi membuat kita mulia. Kenapa? Kita yang sudah terpuruk di dalam dosa, kita yang sudah tidak bisa ikut serta di dalam kemuliaan Allah, Tuhan Yesus datang untuk membuat kita menjadi mulia lagi, untuk membuat kita menjadi pantas untuk datang ke dalam kemuliaan Allah. Apa yang disebutkan pada bagian akhir dari Injil ini adalah semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya. Bagi siapa saja yang sampai hari ini belum mengenal Tuhan Yesus, itulah Tuhan Yesus yang mampu menghidupkan orang mati, yang mampu membawa kita yang sudah mati karena dosa-dosa kita dihidupkan. Kita yang tanpa kemuliaan lagi, tanpa kepantasan lagi untuk masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, kita dipantaskan, kita menjadi mulia. Amin. Berkah dalam.